Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, shaimin, shaimat dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, dan yang paling terasa saat ini adalah nikmatnya kita beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah yang sudah kita lakukan, termasuk apa yang kita hadirkan saat ini, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita bisa bersua beliau membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, tema kita pada sore hari ini adalah berbicara tentang upgrade iman, upgrade diri, recharge iman di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat berat sekali. Makanya para ulama memberikan klasifikasi bahwasanya puasa itu terdiri dari ada yang disebut dengan shaumul awam, kemudian ada yang disebut dengan shaumul khusus. Shaumul awam ini maknanya adalah kita hanya berpuasa dengan meninggalkan makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Dan ini adalah perkara yang paling simpel dari berpuasa. Perkara yang paling berat dari berpuasa itu yang disebut dengan shaumul khusus, yaitu hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Apa itu? Memuasakan semua yang ada dalam diri manusia itu. Bukan hanya perut yang tidak terisi, bukan hanya mulut yang tidak makan, yang tidak minum, tetapi semua anggota badan kita juga larut dalam berpuasa. Sehingga perilaku kita, tutur kata kita, ucapan-ucapan yang keluar dari kita, emosional kita, itu semuanya terkontrol. Dan inilah puasa yang disebut dengan puasa yang khusus tadi. Maka tingkatan seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kecuali yang mampu melakukannya itu adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa dalam Al-Qur'anul Karim, dalam konteks kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu. Kita garis bawahi alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mewajibkan semua manusia dengan ucapan ya ayyuhan nas misalnya, atau Allah tidak mewajibkan semua orang Islam ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi Allah pilih kembali di antara orang-orang Islam itu justru yang diperintahkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa itu sangat berat sekali karena hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang beriman. Karena itu dalam Islam, iman itu adalah menjadi sesuatu yang sangat utama dalam kehidupan manusia. Sering kali saya sampaikan, percuma kalau kita punya jabatan, percuma kalau kita kaya, tetapi iman ini hilang dalam kehidupan kita. Bagaimana pentingnya iman? Kalau kita melihat para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana orang-orang terdahulu mereka mempertahankan iman, sampai mereka mengeluarkan harta, sampai mereka berani mengorbankan nyawa sekalipun. Yang penting iman ini tetap hadir dalam kehidupan mereka. Bagaimana seorang Bilal ibn Rabah misalnya, mereka harus disiksa, beliau disiksa terus di tengah terik matahari, tetapi iman itu beliau tetap jaga. Bagaimana Ammar ibn Yasir yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemarin kita sudah berisra mi'raj bagaimana seorang masyitah yang di dalam perjalanan baginda Nabi SAW melakukan mi'raj, beliau menjumpai harum-haruman yang luar biasa, suasana yang sangat harum semerbak. Ternyata harum-haruman itu keluar dari seorang yang kokoh imannya. Siapa itu? Itulah masyitah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keutamaan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, bagi mereka-mereka yang istiqamah dalam imannya,
Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah memberikan janji yang luar biasa bagi mereka-mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhanku, kemudian dia istiqamah dalam imannya, malaikat akan hadir dalam kehidupan orang itu seraya memberikan kabar gembira. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir wahai manusia, bila mana Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dapatkan juga di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya syarat untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala selalu didahului oleh iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatul naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan menghadirkan amal saleh, mereka lah yang akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Illal ladzina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan pahala yang tidak berbilang dan tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran bagaimana iman itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu Ramadan inilah cara kita untuk bisa menghadirkan keimanan. Ramadan mengajarkan kita bagaimana harus jujur. Padahal kita tahu makanan itu halal bagi kita, tetapi belum datang waktunya. Kita tidak ingin menyantapnya. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah. Kita yakin Allah melihat kita. Itulah tandanya orang beriman. Suasana di dalam bulan Ramadan, kita jaga tutur kata, kita jaga apa yang kita sampaikan. Ini semuanya adalah ciri-ciri orang yang beriman. Belum lagi suasana donasi di mana-mana, kedermawanan kita tunjukkan. Semua ini adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang beriman. Maka mudah-mudahan melalui Ramadan yang kita lalui saat ini, kita semua akan menjadi orang-orang atau pribadi yang beriman secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga membawa manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.